Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Sucipto, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan tematik yang akan membantu saya dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kita mulai dari pertanyaan pemantik pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, pembelajaran berpusat kepada guru, sehingga saya sebagai guru mempunyai peran yang lebih dominan daripada murid. Saya menuntut siswa untuk menguasai materi yang saya ajarkan, karena saya pun sebagai guru dituntut untuk menuntaskan materi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehingga saya sebagai guru terjebak untuk mengajar satu arah. Terkadang walaupun saya sendiri mengetahui bahwa ada beberapa murid atau beberapa siswa yang belum menguasai materi, tapi saya terpaksa melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, karena kita sebagai guru sudah ditentukan dalam 1 minggu itu materi apa yang harus kita tuntaskan. Yang kedua, kurang memahami karakteristik murid. Saya percaya ketika murid menyimak dengan baik, menyimak dengan serius, maka murid akan memahami materi yang saya ajarkan. Saya kurang memahami gaya belajar anak. Apakah anak itu mempunyai gaya belajar visual, ataukah anak itu mempunyai gaya belajar audio, ataukah anak itu mempunyai belajar kinestetik. Saya juga kurang memahami kecerdasan apa yang dominan pada anak tersebut. Apakah anak itu dominan di kecerdasan intelektual, atau mungkin anak itu mempunyai atau dominannya di kecerdasan spiritual atau emosional. Saya kurang memahaminya. Kemudian dalam konteks kecerdasan lain atau dalam kategori kecerdasan lain, misalkan kecerdasan majemuk, saya juga kurang memahami apakah yang dominan pada anak tersebut adalah kecerdasan bahasa atau linguistik, ataukah mungkin kecerdasan spasial, atau mungkin kecerdasan musikal, atau mungkin lainnya kecerdasan logika matematika, intrapersonal, kecerdasan kinestetik, atau lainnya. Itu yang kurang saya paham. Kemudian yang ketiga, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin adalah fokus saya. Saya percaya ketika dalam pembelajaran di kelas suasananya kondusif, tertib, dan disiplin, maka anak akan memahami materi dengan mudah. Kemudian yang keempat, lebih mementingkan aspek kognitif. Saya lebih mementingkan aspek kognitif daripada aspek lainnya, daripada aspek psikomotor dan afektif. Karena menurut saya, toh nanti ketika ujian yang lebih dipentingkan adalah aspek kognitif. Dan yang kelima, menyalahkan murid ketika sebagian besar dari mereka tidak menguasai materi atau mendapat nilai di bawah KKM. Saya beranggapan bahwa murid yang tidak menguasai materi atau mendapat nilai di bawah KKM itu karena belajarnya kurang serius. Andaikan murid itu belajar dengan serius, kemudian memperhatikan penjelasan guru dengan baik, menjalankan perintah guru dengan baik, tentunya mereka akan mendapat nilai yang baik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berbeda dari pemikiran dan perilaku saya adalah yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada murid. Selama ini saya menyadari kesalahan bahwa saya memandang murid sebagai objek pembelajaran. Seharusnya mereka lah subjek pembelajaran. Murid harusnya memegang kendali dalam pembelajaran, dan kita sebagai guru adalah menjadi pamong yang senantiasa menuntut mereka agar memaksimalkan kompetensinya sesuai dengan potensinya masing-masing. Pembelajaran dan segala hal yang menyertainya itu harus berpusat pada murid dan sesuai dengan kodrat anak. Yang kedua,
guru harus memahami karakteristik murid. Sebagai guru, kita harus mengetahui dan memahami karakteristik murid agar dapat memberikan tuntunan yang sesuai. Jika dihubungkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan guru itu sebagai petani, seorang petani tentu harus mengetahui dengan jelas, memahami dengan jelas jenis tumbuhan apa yang akan ditanam. Karena menanam padi, menanam jagung, menanam kedelai itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama. Memelihara padi, memelihara jagung, memelihara kedelai itu juga tidak bisa dipelihara dengan cara yang sama. Semua tanaman memerlukan cara yang berbeda. Begitu juga dengan murid. Kita tidak bisa menuntun murid dengan cara yang sama karena setiap murid mempunyai kodrat masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus memahami kekuatan kodrat murid kita. Kita sebagai guru harus memahami gaya belajarnya. Kita harus memahami kecerdasan mana yang dominan. Kita harus memahami minatnya, bakatnya. Kita juga harus memahami keadaan psikisnya agar kita dapat memberikan tuntunan yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Kemudian yang ketiga, dunia anak adalah dunia permainan, sehingga permainan harus menjadi bagian dari pembelajaran. Kita sebagai guru tidak boleh hanya menginginkan kelas kita kondusif, tertib, disiplin tanpa memasukkan permainan dalam pembelajaran. Anak-anak tidak boleh terkekang dalam pembelajaran. Anak-anak harus bahagia dalam pembelajaran. Rasa bahagia dalam pembelajaran itu akan membuat murid-murid kita merdeka belajar. Ketika murid kita sudah merdeka belajar, maka kekuatan kodratnya akan berkembang secara maksimal. Kemudian yang keempat, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita sebagai guru tidak boleh hanya mementingkan satu aspek saja, misalkan hanya mementingkan aspek kognitif. Ketiganya harus seimbang. Kompetensi merupakan satu kesatuan dari ketiga aspek tersebut. Kompetensi merupakan satu kesatuan antara afektif, kognitif, dan psikomotor. Ketika ketiganya seimbang, maka kompetensi murid akan berkembang secara maksimal. Kemudian yang kelima, guru dan murid harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seorang guru tidak boleh hanya menyalahkan murid ketika sebagian besar dari mereka tidak memahami materi atau mendapat nilai di bawah KKM sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Seorang guru harus merefleksikan diri, apakah selama ini dia sudah mengajar dengan benar? Apakah selama ini sudah mendidik dengan benar? Apakah selama ini sudah menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ataukah hanya sekedar pengajaran saja? Guru harus membangun kolaborasi dengan murid sehingga memberi kesadaran diri pada murid bahwa yang bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan pembelajaran adalah semuanya, bukan hanya guru, tapi juga guru dan murid. Yang segera saya terapkan di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan berpusat pada murid. Contohnya dengan membuat pembelajaran berbasis proyek, kemudian memperbanyak kerja kelompok, kemudian pembelajaran di luar kelas agar pembelajaran lebih aktif, menyenangkan, sehingga membuat murid tidak terkekang, membuat murid lebih bahagia, sehingga murid menjadi merdeka dalam belajar. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen diagnostik kognitif maupun asesmen diagnostik non kognitif. Sebagai upaya untuk lebih memahami karakteristik murid, kita bisa melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Dengan lebih memahami murid kita bisa memberikan pelayanan, kita bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta berbasis kearifan lokal. Dunia anak adalah dunia permainan, sehingga kita bisa memasukkan permainan dalam pembelajaran, atau istilahnya belajar sambil bermain. Kita juga bisa mengambil permainan yang ada di lingkungan sekitar anak, misalkan dakon di dalam pembelajaran. Kita juga bisa mengambil kekuatan sosiokultural yang ada di lingkungan anak, misalkan gotong royong kita wujudkan, kita ambil untuk diterapkan di sekolah dengan lebih banyak kerjasama, membuat kerja kelompok, kita belajar bersama, membuat anak lebih kerjasama dengan siswa lainnya.
Kemudian kita juga tidak boleh melupakan atau meninggalkan kodrat zaman. Kita harus menyesuaikan dengan zaman. Anak-anak kita hidup di abad ke-21, sehingga dalam pembelajaran, dalam pendidikan, kita juga harus menerapkan pendidikan abad ke-21. Contohnya, dalam memberikan tugas kepada murid, murid diberi kebebasan untuk bagaimana cara mereka mengumpulkan tugas. Tidak selalu dengan kertas, lembar kerja peserta didik mengumpulkan kertas, tapi kita lebih memberikan kebebasan anak untuk mengumpulkan tugas. Contohnya bisa menggunakan Google Form, atau mungkin lewat WhatsApp, lewat audio, lewat video, dan sebagainya. Kita membebaskan murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, menebalkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Jika selama ini saya hanya terfokus untuk menebalkan aspek kognitif, maka mulai sekarang saya akan menebalkan aspek afektif dan juga aspek psikomotor agar ketiga aspek tersebut dapat berkembang secara seimbang. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan sistem asli Indonesia. Sistem kaki AMONG, Nini AMONG. Kaki artinya anak laki-laki, Nini artinya anak perempuan. Jadi sistem kaki AMONG, Nini AMONG merupakan sistem di mana kita sebagai guru menjadi orang tua mereka di sekolah, menggantikan posisi orang tua. Bagaimana kita menerapkan sistem ini? Kita bisa menerapkan dengan sistem atau filosofi A3, asah, asih, asuh. Asah artinya mendidik. Kita memberikan pendidikan kepada anak, menuntun anak agar sesuai dengan kodratnya. Asih artinya mencintai. Kita harus punya rasa saling menyayangi antara siswa dan murid, juga membangun rasa kasih antara murid satu dengan murid lainnya. Jadi kita membangun rasa kasih sayang di kelas. Kemudian asuh artinya membina. Kita menjadi fasilitator yang akan membimbing dan mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Berdasarkan uraian jawaban dari 3 pertanyaan pragmatik, kita dapat menarik kesimpulan bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat masing-masing yang masih samar-samar. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak menempelkan garis yang masih samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bapak Ibu, demikianlah paparan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.